Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo dijawab dengan gerakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, ya. Terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua, ya. Anak-anak pada hari ini, hari apa ya hari ini ya? Ya, Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, ya. Nah, kita memasuki kegiatan MPLS hari yang kedua. Apa MPLS? Iya, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang kedua, ya. Walaupun kegiatan MPLS hari ini ya selama 3 hari nanti kalian mengikutinya secara daring di rumah, tetap kalian harus semangat, harus gembira, harus dengan senang hati, dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mengikutinya. Tidak boleh patah semangat, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Memang situasi pandemi 19 ini membuat kita semua ya tidak bisa bertatap muka, namun tidak mematahkan semangat kita untuk memulai tahun pelajaran 2021-2022 dengan kegiatan MPLS, ya. Hari ini nanti kalian akan mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari pagi hingga siang hari nanti, ya. Kalian harus mengikutinya mulai dari awal hingga akhir, ya, dan melaksanakan tugas-tugas yang harus kalian lakukan, yang harus kalian selesaikan dengan baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kegiatan MPLS hari kedua ini kita mulai, marilah kita mohon bimbingan Tuhan supaya sepanjang hari ini kita dibimbing dan diberkati oleh Tuhan, ya. Ambil sikap doa yang baik, kita mohon kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali murid. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya akan memimpin doa sebelum kita memulai semua aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang bukan Katolik, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, marilah kita berdiri dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan kasih setiamu yang selalu menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh berkumpul bersama. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semua, agar tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Allah Bapa yang Maha Baik, sertailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, serta bekerjalah bersama kami dengan tangan-Mu sendiri dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini, dari awal sampai akhir. Berkatilah para orang tua murid semuanya. Berkatilah anak-anak didik kami semuanya. Berkatilah Bapak Ibu guru semuanya, para suster, keluarga, dan sanak saudara kami semuanya. Berikan penghiburan bagi yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Utuslah Santo Santa pelindung kami, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri,
supaya mendampingi kami semua sepanjang kegiatan kami hari ini. Sehingga karena kuat kuasa-Mu kami mampu menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Segala doa dan harapan kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bekerja, pantanglah berputus asa, itulah semboyan kita. Hormat kepada Bapak Ibu guru dan sesamamu, belajar untuk masa depan kita demi nusa dan bangsa. Segala penghalang kita lenyapkan, kita hadapi bersama. Jiwa dan raga kita serahkan untuk Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Buat diharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Nah, anak-anak, pada hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari ini, Bu Ati akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang tema MPLS kita, yaitu apa? Ya, benar ya, yaitu tentang kemurahan hati. Nah, apa itu kemurahan hati dan bagaimana nanti kita harus melaksanakannya? Nanti Bu Ati akan menjelaskan dengan jelas ya tentang kemurahan hati. Kalian perhatikan dengan baik dan nanti kalian bisa mencatat mana-mana yang perlu kalian catat ya. Dan setelah itu kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sudah siap semuanya anak-anak? Mari bersama-sama kita memperhatikan
penjelasan Bu Adi tentang kemurahan hati. Karakter kemurahan hati dilambangkan dengan burung undan. Mengapa burung undan dijadikan lambang karakter kemurahan hati? Supaya anaknya bertahan hidup, burung undan terus-menerus berkorban. Burung undan mampu menangkap ikan yang cukup untuk dirinya sendiri dan burung lainnya. Burung undan tidak mengeluh atau membalas saat burung lain mencuri secara langsung ikan dari mulutnya. Saat mengerami telurnya, burung undan sering diserang oleh burung-burung lain yang mencoba mencuri dari sarangnya. Burung undan tetap menjaga anak-anaknya, dan dalam hidupnya, burung undan selalu mengutamakan anaknya. Nah, cerita selanjutnya nanti kalian akan mendengarkan lebih jelas, yaitu dari cerita tentang kemurahan hati dari alam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan hati itu adalah kerelaan atau kesediaan untuk memberi. Kemurahan hati itu tidak mementingkan diri sendiri, dan kemurahan hati itu bebas dari sikap atau pikiran yang tercela. Kemurahan hati, bahasa Inggrisnya adalah generosity, berasal dari bahasa Latin generosus, yang berarti berasal dari keturunan yang baik atau mulia. Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang karena adanya persiapan yang diberikan orang lain. Maka, kemurahan hati di sini artinya yaitu menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Marilah sekarang kita melihat peran orang lain dalam hidup kita. Di rumah, ada orang tua yang selalu membantu kita. Di sekolah, ada ibu guru, bapak guru yang membantu kita untuk memahami satu materi pelajaran. Di luar rumah, saat kita bermain,
ada orang lain yang selalu membantu kita bila kita mengalami kesulitan. Maka dari itu, bila seseorang dapat melihat secara jelas peran orang lain dalam kesempatan yang mereka peroleh, maka ia akan semakin menyadari pentingnya mengembangkan sikap kemurahan hati tanpa mengharapkan keuntungan sebagai imbalan atau memberi tanpa pamrih atau tujuan yang terselubung. Bila kita memberi dan berbagi secara sukarela dengan orang lain, akan menghindarkan kita dari sikap "saya harus didahulukan", tetapi akan lebih memperhatikan kebutuhan orang lain. Orang yang murah hati tidak berusaha menumpuk kekayaan atau harta miliknya, tetapi berusaha menggunakan untuk maksud-maksud yang terbaik. Apalagi pada masa pandemi saat ini, banyak orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan. Anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring karena tidak memiliki HP atau keterbatasan pulsa. Nah, anak-anak, bagi kalian yang sudah diberikan HP dan diisi pulsanya oleh orang tua, itu harus digunakan dengan baik. Dan kalian juga harus mau membantu teman yang berkekurangan. Kemudian orang yang murah hati dihargai sebagai orang yang menganggap penting kebutuhan orang lain. Orang yang murah hati mau membagikan waktu dan talenta bagi orang lain secara bijaksana, bukan secara gegabah. Maksudnya, kita harus tahu benar kegunaan dan manfaat bagi orang lain yang kita bantu. Kemudian, orang yang murah hati melakukan kebaikan sebagai balasan atas kejahatan. Maksudnya, kita itu harus membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang rela wafat di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, Wati dan Bapak Ibu guru yang lainnya mengharapkan kepada kalian semua, setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini dan kalian telah memahami tentang pentingnya kemurahan hati, maka kalian harus dapat melakukan hal-hal berikut ini, yaitu saya mau
membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. Saya mau mendaur ulang. Saya mau tidak mengharapkan imbalan atas kemurahan hati saya. Saya mau memberikan waktu dan talenta saya. Saya mau memuji kebaikan orang lain. Terima kasih anak-anak, kalian telah memperhatikan dengan baik penjelasan tentang kemurahan hati. Setelah ini, kalian akan mendengarkan cerita kemurahan hati di alam. Kalian harus memperhatikan dengan baik cerita kemurahan hati di alam. Tetap semangat ya anak-anak. Halo anak-anak yang terkasih, salam jumpa, salam kenal dengan Suster Kris. Hari ini, Suster akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar kemurahan hati di alam dari burung undan. Anak-anak yang terkasih, karakter kemurahan hati tidak hanya bisa dimiliki oleh manusia, tetapi juga bisa dimiliki oleh hewan atau binatang, tanaman atau tumbuhan yang bersama-sama dengan kita hidup dan tinggal di alam saat ini. Nah, salah satu hewan yang memiliki kemurahan hati adalah burung undan. Anak-anak yang terkasih, nama lain dari burung undan adalah burung pelikan. Pada umumnya makanannya adalah ikan. Burung undan bisa melihat ikan sepanjang 15 cm dari ketinggian 23 meter. Meskipun tubuhnya berputar atau meliuk, tetapi matanya tetap bisa fokus pada korbannya. Nah, suara burung undan ketika jatuh ke air sangat keras, sehingga bisa terdengar dari jarak sekitar 800 meter. Anak-anak yang terkasih, kemurahan hati burung undan ditunjukkan dengan berbagai cara. Cara yang pertama dengan memberi penghormatan. Selama masa mencari pasangan dan membangun sarang, biasanya burung undan saling memberi penghormatan dengan menundukkan kepala secara anggun. Saat seekor burung undan mendekati sarang, biasanya menunggu sambutan dari temannya baru ikut bergabung. Saat burung undan menyambut pasangannya yang baru kembali, biasanya berdiri, mengangkat leher, membentangkan sayap lebar-lebar, dan memberi penghormatan dengan menundukkan kepala. Cara yang kedua, dengan memberikan perlindungan. Sinar matahari yang menyengat bisa membakar anak burung undan yang baru menetas dalam beberapa menit. Telur yang belum menetas pun bisa menjadi matang karena teriknya sinar matahari. Untuk melindungi telur dan anak burung yang baru menetas, burung undan merentangkan sayapnya sedemikian rupa untuk menaungi sarangnya. Dengan mengatur sayapnya, burung undan menyediakan payung berbulu sebagai perlindungan. Saat musim dingin atau musim hujan, biasanya burung undan berdiri di atas telur-telurnya agar telur-telurnya tetap kering dan hangat. Cara yang ketiga, dengan memberikan tumpangan bagi temannya. Kawanan burung undan selalu terbang dalam satu garis memanjang. Setiap burung berada di samping dan sedikit di belakang burung yang lainnya. Formasi ini mempermudah burung berikutnya.
Jika pemimpin meluncur, maka seluruh kawanan meluncur. Bila pemimpin terbang lebih tinggi, maka seluruh kawanan juga terbang lebih tinggi. Nah, alasan formasi yang teratur ini adalah untuk menghasilkan putaran angin saat kawanan burung undan mengepakkan sayapnya di udara. Tornado kecil terjadi di ujung setiap sayap. Walaupun burung undan tidak melihat putaran angin, namun mereka dapat merasakannya. Dengan tepat berada di samping pemimpin dan sedikit di belakang pemimpin, maka burung undan dapat menumpang pada putaran angin itu dan menghemat tenaganya sendiri sampai 30%. Cara yang keempat, tanpa bersuara, burung undan memberikan informasi dengan berbagai tanda dan bahasa tubuhnya. Anak-anak yang terkasih, burung undan menunjukkan waktu dengan arah yang ditujunya. Dia selalu membelakangi matahari sehingga paruhnya membentuk bayangan pada kantung belawirnya. Burung undan juga adalah burung yang konsisten, sehingga dia bisa menunjukkan waktu seakurat jam matahari. Selain itu, anak-anak, tukikannya juga menjadi tanda bagi burung yang lain arah tiupan angin, dan ketinggian tukikannya menunjukkan seberapa dalam ikan berenang. Cara yang kelima, untuk memberi makan anak-anaknya, burung undan biasanya menelan ikan dan mencernanya terlebih dahulu. Kemudian anak burung undan memasukkan kepalanya ke kerongkongan orang tuanya untuk mengambil isi perut orang tuanya. Anak undan pada umumnya makan sangat banyak, sehingga ketika dia siap meninggalkan sarang, bobotnya lebih berat 20% daripada bobot kedua orang tuanya. Cara yang keenam, burung undan memberi makan untuk burung undan yang lainnya, atau bahkan juga kepada musuh mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, dahulu para nelayan menangkap seekor burung undan, mengikatnya pada sebuah tonggak di sepanjang pantai yang sepi. Nah, burung undan yang bebas ketika melihat temannya terperangkap akan menjatuhkan ikan untuk temannya yang terperangkap ini. Nah, para nelayan yang melihatnya akan mengambil ikan-ikan tersebut. Meskipun burung undan yang bebas ini tahu bahwa ikan-ikan yang dijatuhkan untuk temannya yang terperangkap itu diambil oleh para nelayan, burung undan yang bebas akan tetap terus-menerus memberi ikan untuk temannya yang terperangkap. Cara yang ketujuh, burung undan akan memberikan sarang kepada pasangannya. Burung undan jantan akan memilih tempat bersarang dan mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Setelah semua bahan terkumpul, tempat terpilih, maka burung undan jantan akan membangun sarang dan memastikan semuanya beres. Setelah selesai, sarang yang sudah jadi akan diserahkan kepada pasangannya sebagai pengikat antara mereka berdua. Cara yang kedelapan, burung undan memberikan waktu mereka. Selama masa mengerami, kedua induk akan bergantian berdiri di atas telur-telur mereka. Ya, berdiri anak-anak. Jari-jarinya yang berselaput akan membuai telur-telurnya di bawah tubuh mereka, memastikan agar telur-telur mereka tidak pecah. Selama 3 hari, mereka akan terus bergantian berdiri di atas telur-telurnya. Mereka tidak akan makan, tidak akan minum. Mereka memusatkan perhatiannya untuk menjaga telur-telurnya. Cara yang ke-9 atau cara yang terakhir,
burung undan melakukan kebaikan untuk membalas kejahatan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, burung undan tidak akan marah atau kecewa, tetapi dengan sabar akan terus memberi. Hal ini dapat dilihat ketika ikan yang ditangkapnya seringkali direbut oleh camar laut. Anak-anak yang terkasih, burung undan mencari ikan dengan menyelam ke bawah air sambil membuka mulutnya. Kantungnya akan segera terisi oleh 2,5 galon air dan ikan. Sebelum bisa menelan ikannya, terlebih dahulu burung undan harus mengeluarkan airnya. Nah, kesempatan ini seringkali dimanfaatkan oleh camar laut untuk merebut ikan yang ada di mulut burung undan. Ketika sudah berhasil merebut, camar laut akan terbang dan memakan ikannya dengan serakah. Meskipun begitu, burung undan tidak akan menyerang atau mencoba membalasnya. Burung undan memilih untuk mencari ikan kembali, meskipun seringkali berakhir dengan memberi makan camar laut yang lainnya. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah cerita tentang kemurahan hati yang dimiliki oleh burung undan. Kalian bisa mencontohnya. Belajar memberi dengan murah hati. Kalian bisa memberi dengan berbagai cara yang menurut kalian baik. Memberi untuk siapa? Memberi untuk semua orang tanpa membedakan. Apa yang kita bisa beri? Apa saja yang baik yang bisa kalian berikan? Bisa memberi penghormatan, memberi perlindungan, memberi tumpangan, seperti halnya yang dilakukan oleh burung undan, atau bahkan yang lebih dari yang dilakukan oleh burung undan. Selamat berjuang untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemurahan hati. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lisa. Sekarang kita akan mulai membuat keterampilan atau hastakarya, yaitu hati yang pemurah. Sudah siap anak-anak? Baik, yang kalian perlu persiapkan adalah 1 lembar kertas buffalo atau kertas gambar ya, yang warnanya putih. Kemudian pensil atau alat tulis, spidol, kemudian ada alat warna, dan gunting. Mari kita mulai untuk membuatnya. Pertama, kita lipat kertasnya tadi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, dilipat ya, menjadi 3 bagian sama besar. Dilipat yang rapi. Nah, kalau sudah seperti ini ya, menjadi 3 bagian. Nah, 1, 2, 3, dilipat yang rapi ya. Selanjutnya, buat gambar hati pada satu sisi dulu. Ya, buat gambar hati. Nah, diusahakan hatinya nanti saling menumpuk dengan sisi sebelahnya. Gambar hatinya seperti ini ya. Nah, saling menumpuk satu dengan yang lain. Bisa anak-anak? Nah, bagi yang belum bisa minta bantuan orang tuanya ya. Yang terbali ya hatinya ini tadi. Nah, dengan spidol atau alat warna yang kalian miliki. Kita tulis bagian hati ini satu persatu. Bagian yang pertama kita tulis
cara bermurah hati. Cara bermurah hati. Baik, kemudian hati yang kedua ditulis apa? Perbuatan murah hati. Perbuatan murah hati. Kemudian yang ketiga, perkataan murah hati. Nah, semuanya tentang murah hati. Karena yang kita pelajari adalah tentang murah hati. Nah, ditulis seperti ini ya. Nah, ya. Nah, kita gunting. Nah, kita gunting yang rapi. Nah, kalau sudah digunting, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita balik. Nah, di baliknya kita tulis lagi. Apa ya? Saya mau. Nah, ditulis. Saya mau bermurah hati. Nah, kemudian diberi namamu di bagian bawahnya, kemudian diberi tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan ya namanya saja. Nah, ini sebagai bukti kalau kamu berjanji akan bermurah hati. Oh iya, kemudian di bagian depannya tadi bagaimana? Nah, kamu tuliskan cara bermurah hati. Cara bermurah hati itu bagaimana ya? Nah, contohnya membagikan apa yang saya miliki. Pada orang lain. Apalagi? Ya, mendaur ulang. Nah, itu termasuk bermurah hati. Nanti contoh lainnya bisa dicari sendiri. Kemudian perbuatan murah hati. Bagaimana perbuatan murah hati? Ya tadi, berbagi. Berbagi pada adik atau kakak atau teman. Atau saudara yang lain atau orang tua, boleh. Nah, diisi lagi sendiri. Kemudian perkataan murah hati yang bagaimana? Iya, memuji kebaikan. Nah, tidak usah malu ya memuji kebaikan itu. Nah, memuji kebaikan orang lain. Nah, bila sudah, bisa kalian warnai atau kalian hias. Nah, bila sudah diwarnai atau dihiasi, silahkan kalian tempel di meja belajar kalian. Nah, biar kalian selalu melihatnya, selalu membaca, dan selalu dilaksanakan. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Anak-anak SDK Santa Maria pasti hebat. Nah, selamat mencoba. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Yogi harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Anak-anak, MPLS hari ini kita mempunyai tema yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati yang dilambangkan dengan burung undang.
Untuk tugas kalian di rumah, kalian perlu menyiapkan kertas LPS 2 lembar, kardus 2 lembar, pensil, lem, gunting, dan balon. 1 biji saja balonnya. Setelah selesai kamu menyiapkan bahan-bahannya, ya, kamu boleh menggambarnya, ya, di kertas LPS, menggambar huruf dan juga boleh mengeprint. Nah, kalau kamu sudah menggambar dan mengeprint, ya, ambil kardusnya, ya, lalu ditempelkan di atas kardus, ya, dengan lem. Dilem, ya, agar rapi. Lalu kalau sudah kamu lem, ya, digunting sesuai ukuran gambar undang. Nah, sesuai ukuran gambar undang. Kalau kamu tadi sudah menempelnya dan memotongnya, jadinya seperti ini. Nah, belakangnya kardus, ya. Satu lagi, nah, belakangnya juga kardus. Nah, sebanyak 2 kali. Lalu, kalau kamu sudah selesai, ya, digabungkan menjadi 1, ya. Lalu balonnya diletakkan di antara kepala dan badan, seperti ini. Kalau sudah dilem, nah, di sini dilem, nah, agar rapi. Kalau kamu sudah menggabungkan, ya, burungnya jadi 1, ya, jadinya akan seperti ini. Kalau sudah, balonnya kamu letakkan di antara kepala dan badannya, ya, lalu ditiup balonnya. Pelan-pelan saja kalau niup. Ditiup pelan-pelan saja balonnya, nggak usah terlalu kencang. Nah, seperti ini. Kecil saja, nggak usah terlalu besar. Lalu kalau sudah, ya, diikat. Ujungnya diikat. Bentar, Pak Jon ikat dulu agar bisa. Nah, jadinya akan seperti ini dulu. Punyanya Pak Yonggi sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kamu mengerjakannya di rumah. Lalu kalau kamu sudah selesai, difoto, kirim ke guru kelasnya masing-masing. Ya, selamat mengerjakan, semoga berhasil. Terima kasih. Mari kita lanjutkan menyanyikan lagu Kalau Kau Murah Hati, ya. Lagu berjudul Kalau Kau Murah Hati ini nadanya sama dengan lagu Kalau Hatimu Senang Tepuk Tangan. Nah, bisa kan kalian sering menyanyikan lagu itu, ya? Ayo
Kalian semua berdiri, ayo. Ya, kita nyanyikan bersama dengan sedikit gerakan ya. Ayo gembira ya anak-anak ya, yang semangat ceria. Nah, gini lagunya. Ikuti ibu ya. Kalian di rumah juga menyanyi. Ya. Kalau kau murah hati tepuk tangan. Kalau kau murah hati tepuk tangan. Kalau kau murah hati nyata dalam hidupmu. Kalau kau murah hati tepuk tangan. Nah, begitu. Nah, sekarang tepuk tangannya boleh diganti dengan hentak kaki ya, hentak kaki. Yuk, diulangi lagi ya. Tepuk tangan diganti hentak kaki. Yuk, bersama-sama. Kalau kau murah hati hentak kaki. Kalau kau murah hati hentak kaki. Kalau kau murah hati nyata dalam hidupmu. Kalau kau murah hati hentak kaki. Nah, begitu. Bait ketiga, hentak kaki diganti dengan pegang kepala. Ya, ayo semangat ya. Dengan gerakan. Ya, ayo mulai lagi. Kalau kau murah hati pegang kepala. Kalau kau murah hati pegang kepala. Kalau kau murah hati nyata dalam hidupmu. Kalau kau murah hati pegang kepala. Nah, gitu. Nah, seru kan? Yuk. Satu lagi ya. Pegang kepala diganti dengan bersoraklah ya. Wih, gitu ya, yang teriak dengan gembira. Yuk kita ulangi. Kalau kau murah hati bersoraklah, hore. Kalau kau murah hati bersoraklah, hore. Kalau kau murah hati nyata dalam hidupmu. Kalau kau murah hati bersoraklah, hore. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, nanti kata-kata hentak kaki, bersoraklah bisa diganti dengan yang lain. Misalnya berputarlah. Kalau kau murah hati berputarlah. Nah, bisa diganti yang lain ya. Berpelukan juga boleh ya. Berpegangan tangan boleh ya. Nah, terserah kalian nanti ganti syairnya ya. Lagu ini bisa kalian nyanyikan setiap hari dengan gembira di rumah ya. Ya, terima kasih. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Yusef. Kali ini Pak Yusef akan menjelaskan tentang butir-butir Pancasila. Kalian masih ingat Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya. Nah, kali ini Pak Yu akan membahas tentang sila kelima. Siapa yang tahu sila kelima dari Pancasila? Ada yang tahu sila kelima bunyinya bagaimana? Pinter, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu sila kelima dilambangkan dengan gambar apa? Pinter, padi dan kapas. Ya. Untuk sila kelima itu bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sila kelima ini ada beberapa butir ya anak-anak. Nah, kali ini Pak Yu akan menjelaskan tentang salah satu butir dari sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari
sikap tindakan kita yang sesuai dengan butir ini bagaimana contohnya ya. Sikap kekeluargaan dan kegotong royongan ini mencerminkan sikap bekerja sama. Satu misal, anak-anak, Pak, saya kan masih kecil, harus melaksanakan Pancasila sila kelima untuk sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini contohnya apa? Mudah sekali. Di dalam keluargamu ya, kalian saling bekerja sama antara adik dengan kakak, kakak adik dengan orang tua, ayah papa dengan mama dengan ibu, saling kerjasama ya. Satu misal, pekerjaan di rumahmu yang bisa kalian lakukan secara bergotong royong, kerja bakti. Misalnya apa? Membersihkan rumah pada hari Minggu, pas hari libur. Mungkin anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua, saling membantu kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Misalnya adik bagian sulak-sulak misalnya ya, sulak-sulak meja, kursi, kaca. Nanti kakak bagian menyapu, ibu bagian berbenah di dapur, ayah bagian kebun membersihkan taman dan sebagainya. Nah, suasana seperti itu sudah mencerminkan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Jadi mudah sekali anak-anak untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit. Itu salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi kerjasama di rumah, kerja bakti di rumah, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, itu sudah mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Kemudian salah satu butir lagi yang sesuai dengan sila kelima, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil, apakah itu adil? Adil itu adalah memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Itu namanya adil ya. Jadi adil itu bisa diartikan sama, tapi juga bisa diartikan tidak sama. Satu contoh, di dalam keluargamu ada adik bayi misalnya ya, umur 3 bulan. Lalu kalian misalkan umur 3 tahun, ada yang umur 6 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Nah, kalau diberikan sesuatu yang sama, apakah itu adil ataukah tidak? Satu contoh, kakaknya yang umur 7 tahun diberi nasi pecel, adiknya yang 3 tahun diberi nasi pecel, adiknya lagi yang masih 3 bulan diberi nasi pecel, kan sama. Tapi tindakan seperti ini tidak adil namanya. Jadi sama itu belum tentu adil ya. Tetapi berbeda juga demikian. Kalau perlakuan berbeda itu juga bisa. Contohnya seperti tadi, kalau adik itu haknya adalah diberi ASI, lalu mungkin yang umur 3 tahun itu bisa mungkin makan nasi pecel, yang kakaknya umur 6 tahun juga nasi pecel, ya diberikan yang haknya itu nasi pecel diberi nasi pecel, yang haknya ASI diberi ASI. Tetapi perlakuan ini kan berbeda ya. Wong satunya ada yang diberi ASI, yang satunya diberi nasi pecel, tapi justru tindakan ini adalah tindakan adil. Ini salah satu contoh ya. Jadi adil itu adalah memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Kalau anak itu haknya mendapat ASI, kita beri ASI. Kalau haknya mendapatkan nasi pecel, kita beri nasi pecel. Nah, kalian di rumah juga sama ya, punya hak yang tidak sama antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Satu misal, contoh lagi misalnya ya, kakak yang sekolah di SMA diberi uang saku 5.000, adiknya lagi yang SMP diberi 5.000, yang SD diberi 5.000, yang TK diberi 5.000. Ini sama, tetapi perlakuan seperti ini termasuk tidak adil. Kenapa?
karena kebutuhan masing-masing ini sudah nggak sama, ya. Kebutuhan kakak yang di SMA tentunya lebih besar. Nah, seharusnya ya harus diberi uang saku yang lebih dari yang SMP. SMP diberi yang lebih dari yang SD. SD diberi yang lebih dari yang TK. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang sesuai dengan sila kelima butir tentang mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, kemudian butir berikutnya, misalnya sila kelima butir berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ada hak, ada kewajiban. Tadi Pak Yu sudah singgung sedikit tentang hak, ya. Apa itu hak? Lalu apa itu kewajiban? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima, itu namanya hak. Lalu kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, itu namanya kewajiban. Apa yang kalian terima itu adalah hak, tapi apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan itu adalah kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus sama, seimbang. Nah, itu yang bagus, yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5. Contohnya, anak-anak punya hak di rumah, punya hak mendapat perlindungan dari orang tua. Orang tua punya kewajiban melindungi anak-anak. Nah, anak-anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Lalu kewajiban anak-anak terhadap orang tua apa? Ya, menghormati, mematuhi segala perintahnya, melaksanakan, ya. Kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh orang tua. Nah, kalau kalian itu mendapatkan hak dari orang hakmu kamu terima dari orang tuamu, hak mendapatkan perlindungan, kamu diberi perlindungan. Kamu punya hak untuk dicintai oleh orang tuamu. Kamu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka kewajibanmu apa? Nah, contohnya kamu mendapatkan hak, yaitu mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kewajibanmu terhadap orang tua ya tadi menghormati, menghargai, nah, seperti itu. Jadi kamu menerima hak, kamu juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang. Jangan kamu hanya menuntut minta haknya dilindungi orang tua, tetapi sementara kamu tidak pernah melaksanakan kewajiban terhadap orang tua. Misalnya menghargai orang tua tidak pernah. Nah, ini menjadi tidak seimbang. Nah, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila sila kelima itu adalah antara hak dan kewajiban harus sama. Kalau kamu menerima hak, maka kamu harus melaksanakan kewajiban. Antara hak dan kewajiban yang harus didahulukan adalah kewajiban dulu. Jadi lakukan kewajibanmu, baru kamu boleh meminta hak. Nah, demikian anak-anak, sementara penjelasan Pak Yu tentang butir-butir Pancasila sila kelima. Mungkin besok akan dilanjutkan lagi tentang butir-butir yang lain. Nah, hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan di rumah, silahkan kalian lakukan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak kalian tadi sudah mendengarkan cerita tentang kemurahan hati yang ada di alam, juga sudah mendengarkan penjelasan arti kemurahan hati dan tindakannya. Setelah ini kamu mau apa saja, ya kan? Di situ sudah dijelaskan dan kalian sudah mendengarkan. Di samping itu tadi kalian sudah dijelaskan pula tentang sila kelima, ya. Di dalam sila kelima itu kamu harus melakukan apa saja. Setelah ini anak-anak, buat diharapkan kalian dapat benar-benar menjadi anak SD Katolik Santa Maria Tulungagung ini
yaitu anak yang murah hati terhadap sesama, ya, juga terhadap lingkungan, dan juga selalu menghormati hak-hak orang lain, ya. Nah, anak-anak, setelah ini nanti sebelum ditutup dengan doa, Bu Ati akan membacakan tugas kalian hari Rabu, ya. Tugas kalian pada hari Rabu, yaitu pada hari masa pengenalan lingkungan sekolah yang ketiga, ya, hari yang ketiga. Sekarang siapkan alat tulisnya, kemudian kalian tulis tugas kalian pada hari Rabu, ya. Yang pertama, kalian memakai seragam hijau putih, ya. Jadi pada hari Rabu nanti kalian memakai seragam hijau putih. Pada hari Rabu nanti kalian juga diajarkan kembali yaitu tentang naskah karya. Tadi kan juga sudah, ya kan? Nah, besok pada hari Rabu juga kalian siapkan alat-alatnya. Kalau ditanyakan, ya, alat-alatnya apa saja? Alat-alatnya yaitu 1, kertas karton, ya, kertas karton. Ya, kalau ada di rumah, apakah bisa menggunakan kertas yang ada di rumah? Tidak harus beli, ya, anak-anak. Kertas karton yang beli di toko itu yang coklat itu di rumah punya. Kertas bekasnya apa, kardus kue itu juga beli. Kemudian bekasnya kotaknya aqua itu juga beli, ya. Setelah itu spidol warna atau krayon atau pensil warna. Kemudian yang selanjutnya adalah gunting, ya. Jadi cuman 3, ya, 3 alat yang harus kamu siapkan untuk kegiatan hari Rabu. Pertama tadi apa, Nana? Ya, kertas karton, ya. Kemudian yang kedua, pensil warna boleh, krayon boleh, atau spidol warna juga boleh. Dan yang ketiga adalah gunting. Kemudian untuk adik-adik kelas 1, ya, untuk adik-adik kelas 1 nanti dengan orang tuanya, ya, pada waktu penutupan kalian hadir dengan orang tua kalian masing-masing. Nanti di situ ada apa? Kenapa kok dengan orang tuanya? Nah, besok akan kalian mengetahui harus bagaimana. Pokoknya pada hari Rabu adik-adik kelas 1 telah mengerjakan naskah karya, mau penutupan MPLS, kalian dengan orang tuanya hadir di situ, ya. Nah, anak-anak, sekali lagi buat diharapkan kalian semua siswa SDK Santa Maria dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa menjadi anak-anak yang murah hati, menjadi anak-anak yang menghargai orang lain, dan tentunya dengan bersemangatkan apa? Vincentia. Halo anak-anak, ketemu lagi, ya, dengan Bu Vincent, ya. Anak-anak, hari ini kalian telah mengikuti serangkaian kegiatan MPLS hari yang kedua, ya. Tentunya semuanya senang, gembira. Apa ada yang sedih? Tentu tidak ada, karena kalian tadi mulai dari pagi sampai siang hari ini diajak gembira terus oleh Bapak Ibu guru. Tadi diberi kegiatan apa saja hari ini? Ya, ada menyanyi, lalu diajarkan salam-salam yang ada di SDK, dan juga mendengarkan cerita tentang apa ya tadi? Kemurahan hati di alam, ya. Juga diajarkan tentang pengamalan sila-sila Pancasila, dan juga membuat apa tadi? Iya, prakarya, kerajinan tangan, ya. Kerajinan tangan sudah selesai apa belum? Nah, baik, kalau misalnya sampai jam ini belum selesai, tidak apa-apa,
nanti setelah selesai video ditayangkan, anak-anak bisa meneruskan prakaryanya ya. Kelas 1 tadi membuat apa coba? Coba tadi kelas 1 sampai kelas 3 tadi membuat apa ya? Hati yang pemurah. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 membuat apa? Kantong burung undang. Iya, pinter ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai tampaknya ya. Yang belum selesai tidak apa-apa, diselesaikan. Anak-anak setiap kali membuat apapun ya, tugas apapun berupa karya kerajinan tangan atau menulis, mencatat gitu ya, kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya ya, harus bagus ya, harus bagus ya, karena banyak waktu di rumah ya, selesaikan dengan itu ya anak-anak ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing kita selama kegiatan MPLS hari yang kedua. Maka kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita akhiri kegiatan MPLS ini dengan doa penuh. Ya, kalian ambil sikap doa yang baik. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan MPLS yang kedua ini, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya kegiatan MPLS yang kedua ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun kegiatan kami. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu, dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam kegiatan kami hari ini. Kami bersyukur atas hasil kegiatan MPLS yang kedua ini, yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil kegiatan MPLS kami ini dengan tema kemurahan hati. Demikian pula berkatilah semua saudara yang terlibat dalam pelaksanaan hasil kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini sungguh membawa kedamaian, kemurahan hati, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua semakin mantap menjadi anak-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.